Halo, aku Oip. Begitulah teman-teman sejawat menyapaku. Kisahku ini berawal dari sebuah danau kecil yang berada di kampusku. 2018 menjadi awalku menyandang gelar baru dalam hidupku, yakni mahasiswa baru. Terkesan biasa saja, namun tak pernah terpikirkan olehku, karena memang baru akulah yang berkuliah di keluargaku. Hari itu, tepatnya hari Senin 27 Agustus 2018, menjadi awalku mengenal kampus baruku. Kampus nan indah yang berada di perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Sejuk, ya setidaknya saat itu masih pagi buta. Mahasiswa baru mulai berdatangan memenuhi trotoar sepanjang jalan. Berbaris, rapih, rasa tak sabar ingin memasuki gerbang yang tinggi itu. Senyumku terpancar, tak mampu kutahan kala kakak tingkat berteriak, "Selamat datang mahasiswa baru." Namun, kenyataannya kami masih dalam barisan yang harus senantiasa mematuhi kakak tingkat, ya setidaknya sampai ospek ini selesai. Kami diperintahkan untuk berjalan sepanjang jalan utama kampus sampai ke venue ospek hari pertama. Selama berjalan kaki dari luar kampus sampai ke titik kumpul, tak ada hal aneh yang aku lihat. Sampai kami berhenti di sebuah danau kecil yang eksotis yang berada di sebelah jalan yang kami lalui. Sekilas kulihat seorang wanita berpakaian putih abu dari kejauhan. Dia berada di seberang danau dan terlihat merambai ke arah kami. Mungkin mahasiswa baru juga kali, pikirku demikian. Namun, apa yang dilakukan wanita itu di seberang danau? Tak kuperdulikan lagi, dan aku bersama barisan lainnya kembali melanjutkan perjalanan. Namun, masih kulihat wanita itu yang masih terdiam melambai ke arah kami. Sore hari pun tiba. Rangkaian kegiatan ospek hari pertama telah kita lalui. Namun rasa heranku belum usai. Masih sekilas kuingat wanita di seberang danau itu. Yang kupikir, kenapa wanita itu sendirian? Tidak ada mahasiswa baru yang menemaninya. Sampai akhirnya pikirku mulai tak karuan. Apa hanya aku saja yang melihat? Tidak mungkin. Aku tidak gila. Jelas saja itu manusia. Mahasiswa baru, layaknya aku dan kawan-kawan lainnya. Jawabku dalam pikiranku. Kupikir kakiku sudah cukup lelah dipakai berjalan tadi pagi. Namun sialnya, saat pulang pun aku harus berjalan bersama barisan sampai keluar gerbang kampus. Rasa lelah itu membuatku sedikit kesal dan kembali memikirkan wanita itu. Kali ini terpikirkan olehku untuk memastikan ke danau itu. Kebetulan rute perjalanan kami
kembali melewati danau tersebut. Sepanjang jalan kulihat sekitarku untuk melihat mungkin saja aku berpapasan dengan wanita itu. Namun tentu saja tidak. Sesampainya di danau kuarahkan pandanganku ke seberang danau tersebut. Dan lega perasaanku saat kulihat ternyata wanita itu sudah tidak berada di seberang danau itu. Pikiranku mulai tenang. Ternyata dia hanya manusia. Kembali ku melanjutkan perjalanan kakiku, berharap segera sampai keluar gerbang karena aku ingin sekali pulang. Namun kembali ku dibuat tidak tenang saat kulihat wanita itu diam di sebelah gerbang keluar kampus menatap ke arah kami. Kali ini tatapannya terlihat mengerikan bagiku. Dan kulihat jelas baju putih abu SMA yang lusuh, muka yang pucat, membuatku tak berani menatapnya. Kali ini kupalingkan wajahku, berharap saat kembali kulihat wanita itu sudah tidak ada di depanku. Kali ini aku yakin bahwa hanya aku yang melihat wanita itu. Sialan, kenapa harus aku? Ingin lepas jantungku rasanya saat aku tepat berada di gerbang keluar. Sedikit kulirik dari sudut mataku ke arah wanita itu. Namun kali ini kurasa wanita itu sudah pergi. Selepas keluar dari gerbang, tak berani ku tengok lagi. Aku bergegas mengambil motorku yang terparkir di tempat parkir toko buku yang berada tidak jauh dari kampusku. Pikiranku kalut, bercampur rasa takut atas apa yang kulihat barusan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menepuk pundakku sembari berkata, "Tenang, dia baik kok, hanya ingin berkenalan saja." Aku hanya diam di atas motorku, tak mampu berkata apapun. Berharap hari ini lekas usai. Aku ingin pulang. Walaupun sepanjang perjalanan aku dihantui rasa takut, namun syukurlah aku sampai di rumah dengan selamat. Tidak ada hal aneh yang aku temui selama aku di jalan. Sesampainya di rumah, aku lekas mandi, mengambil makan malamku. Selesai itu, aku lekas mencoba untuk tidur. Tetapi rasanya sulit sekali mata ini untuk kupejamkan. Wajah dan tatapan wanita itu masih tergambar jelas di kepala. Apa yang kulihat tadi? Siapa dia? Mengapa hanya aku yang bisa melihatnya? Lalu, apakah wanita tadi yang menepuk pundakku di parkiran itu nyata? Mungkin aku gila, pikirku malam itu. Sampai akhirnya aku terlelap dalam rasa takutku. Sialnya, ini belum usai. Wanita ini mendatangi mimpiku. Namun yang kuingat hanya wanita cantik yang menyapaku dalam mimpi itu. Wajah putih dengan seragam SMA dengan name tag berlogo kampusku, beserta sebuah patch yang terjahit di dada kirinya
bertuliskan sebuah nama. Yang kala itu ku ingat ia bernama Kirana.